Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ala inna mimma qala wa kafa khairum mimma kathura. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Tentu di antara banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang atau kepada diri kita masing-masing adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan Islam kepada diri kita masing-masing. Kita yang tidak ada hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang tidak memiliki nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita tidak sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan, bahkan mengkaruniakan nikmat yang besar tersebut kepada diri kita masing-masing, sehingga kita bisa terlahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim, dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita lihat bagaimana pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau satu zaman dengan Rasulullah, bahkan beliau satu nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah tidak memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa menjadikannya dia menjadi seorang muslim atau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa kita harus mensyukuri? Karena banyak dalam ayat ataupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak dijelaskan oleh Allah tentang keutamaan orang-orang yang mereka diberikan kenikmatan Islam pada dirinya, tentang keutamaan-keutamaan orang Islam, orang-orang yang berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ketika beliau momen-momen saat ingin menjadi seorang muslim, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membentangkan tangannya. Kemudian kata Amr bin As, dan aku tidak menempelkan, bahkan aku tidak memegang tangannya Rasulullah SAW ketika aku sudah memerintahkan Rasulullah untuk membentangkan tangannya. Sampai Rasulullah bertanya, sebetulnya apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau mau sehingga engkau memerintahkan untuk aku membentangkan tanganku? Kemudian Amr bin As mengatakan bahwasanya aku ingin menjadi seorang muslim, tetapi aku meminta syarat kepada engkau. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bahkan menjawab,
Syarat apa yang engkau inginkan? Kemudian kata Amr bin As mengatakan bahwasanya syaratnya adalah, kalau seandainya aku masuk menjadi seorang muslim, apakah aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Aku menginginkan syarat Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadaku. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Islam adalah agama yang menghapus dosa-dosa kesalahan yang telah lalu? Bahwa Islam adalah di antara sebab yang bisa menghapuskan dosa-dosa bagi orang-orang yang hijrah dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini di antara keutamaan bagi orang-orang yang dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ini keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang dia terlahir dalam Islam, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya dari Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, qad aflaha asman aslama wa ruziqa kaffafan wa qanau fi ma ata. Kata Nabi SAW mengatakan, telah beruntung. Siapa yang beruntung? Siapa yang dikatakan beruntung oleh Nabi SAW di dunia ataupun di akhirat? Man aslama, yang dia telah tunduk dan patuh dan dia telah menjadi seorang muslim. Waruziqa kaffafan, dan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang dia diberikan kecukupan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qana'ahallahu fima ata, dan dia menerima, bahkan qanaah, dia menerima apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menjelaskan betapa agungnya, betapa indahnya keutamaan yang ada dalam agama Islam. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsu biyadihi walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi Muhammad yang jiwanya berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Di antara keutamaan Islam yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tersebut, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang pun pada umat ini, baik orang Yahudi ataupun orang Nasrani, yang dia mengetahui tentang tentang diutusnya aku oleh Allah Subhanahu wa taala, summa yamutu, kemudian dia meninggal, walam yu'minu billadzi ursiltu bihi, kemudian dia meninggal, dia tahu tentang diutusnya Rasulullah, dia tahu tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak beriman dengan apapun yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka adalah penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu betapa besar keutamaan ketika kita berada dalam agama Islam, di antara cara agar kita betul-betul bisa mensyukuri, bahkan diberikan kenikmatan yang lainnya ketika kita diberikan kenikmatan Islam, adalah kita mempelajari Islam dengan baik, mempelajari Islam yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat. Itu diantara bentuk kita mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita tahu nikmat Islam yang ada pada diri kita masing-masing, nikmat iman yang ada pada hati kita masing-masing, semuanya akan hilang, semuanya akan berubah, bahkan berubah menjadi kebinasaan kapan? Ketika kita tidak mensyukuri berbagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nahl ayat 112 dan ayat 113, daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'ti rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an umillah fa'adaqahallah labisal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
kenikmatan yang kita miliki, apapun kenikmatan yang kita miliki, terutama adalah nikmat Islam, semuanya akan berubah menjadi bencana, bahkan diangkat, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dalam ayat tersebut, daraballahu masalan qaryatan aminatan mutmainnatan. Allah memberikan misal sebuah penduduk, sebuah perkampungan, sebuah negara, kanat aminatan mutmainnatan, sebuah penduduk yang ketika itu dalam keadaan nyaman, dalam keadaan aman dan tentram, ya'ti rizquha ragadan min kulli makan. Bukan hanya sekedar ketenangan yang didapatkannya, bukan hanya sekedar kenyamanan yang didapatkannya, ya'ti rizquha ragadan min kulli makan, bahkan Allah memberikan, melimpahkan berbagai rezeki dari manapun Allah Subhanahu wa taala berikan, dari berbagai tempat Allah limpahkan kepada mereka. Fakafarat bi an'umillah, tapi mereka kufur, mereka ingkar, mereka tidak mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'adaqahallah, kemudian Allah Subhanahu wa taala merubahnya kenikmatan tersebut dengan apa? Labisal ju'i wal khaufi bima kanu yasmaun. Allah merubah kenikmatan tersebut, rezeki yang melimpah, kenyamanan, keamanan, semua dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekhawatiran, dengan kelaparan, rasa takut, karena sebab dia tidak pernah mensyukuri apapun kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pengingkaran yang sangat besar ketika seseorang tidak mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka mendustakan, bahkan menolak apapun yang datang daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pengingkaran terbesar yang bisa mendatangkan malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala sehingga diangkat kenikmatan yang selama ini kita nikmati, ketika kita mendustakan ataupun kita mengingkari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita mengetahuinya? Siapa yang mengatakan demikian? Allah lah yang menjelaskannya di ayat setelahnya. Dalam surat An-Nahl ayat 113 menegaskan kembali, laqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah telah datang kepada mereka nabi dari kalangan mereka, fakadzabuhu fa'adahum adzab, kemudian mereka mengingkarinya, mendustakannya. Mereka tidak mensyukuri kenikmatan Islam yang ada pada dirinya dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan beriman dengan apapun yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadamul adzab wahum dzalimun, maka Allah memberikan azab kepada mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang zalim, orang yang ketika diberikan kenikmatan Islam, diberikan kenikmatan dengan diutusnya Rasulullah, tetapi mereka mendustakannya, bahkan jauh dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 115, di antara sebab kita dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah, dijauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tetap berada di jalan kesesatan sampai kita kembali ke tempat yang paling buruk, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan demikian? Dalam surat An-Nisa ayat 115, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa may yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah mengatakan, wa may yushakkikir rasula, siapapun di antara mereka yang mereka menentang apapun yang datang daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menentang dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik menentang Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Padahal kita tahu tentang kebenarannya, kita tahu tentang kebenaran yang dijelaskan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mencari jalan selain daripada keduanya, kita mencari jalan selain daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka orang tersebut akan terombang-ambing di atas jalan kesesatan dan Allah akan membiarkannya, tidak akan memberikan petunjuk kepadanya, tidak akan memberikan kasih sayangnya sampai dia kembali ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang mukmin, sifat orang yang mensyukuri tentang keislaman dan keimanan kepada Allah, ketika dia berhukum dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara buktinya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratun min amrihim.
tidak pantas bagi orang yang dia mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dia mengaku mencintai Nabi SAW, an yakuna lahum khiyaratu min amrihim, tetapi ketika Allah dan Rasulnya memberikan suatu keputusan tentang hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan dia lebih mencari solusi lain daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pantas kita mengakui keimanannya. Kalau kita ingin betul-betul disebut orang yang beriman, maka kita senantiasa menerima apapun yang sudah ditetapkan, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Apa balasannya kalau kita tidak beriman dengan demikian? Apa balasannya kalau kita tidak mau menerima apapun yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW? Allah menegaskan dalam ayat tersebut, Al-Ahzab ayat 36, di ayat yang terakhir Allah mengatakan faqad dhalla dhalalan mubina. Orang yang dia tidak mau, tidak ridho dengan apapun yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, faqad dhalla dhalalan mubina, Allah mengatakan maka dia berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Kapan? Ketika dia mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi mereka mencari solusi daripada solusi yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimin innahu wasamiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kalau di khutbah yang pertama dijelaskan bahwasanya orang-orang yang betul-betul mensyukuri terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah nikmat Islam, maka tidak ada cara dan tidak ada solusi kecuali kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya dengan baik, kemudian mengamalkannya, bahkan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat yang bisa mengganggu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lainnya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk ciri seseorang memiliki keimanan yang sempurna, seorang muslim yang baik, seorang muslim yang sejati yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar dia beriman kepada atau menjalankan atau mengamalkan apapun yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu Nabi mengatakan apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri orang yang beriman, yang memiliki keimanan yang sempurna, seorang muslim yang sejati adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam hidupnya, baik itu sesuatu yang diharamkan, baik itu sesuatu yang makruh, baik itu sesuatu yang mubah, yang berlebih-lebihan, maka ketika kita bisa meninggalkannya, berarti kita termasuk seorang muslim yang sejati yang memiliki akhlak yang sempurna. Mukmin yang sempurna adalah meninggalkan berbagai macam yang tidak bermanfaat dalam urusan hidupnya, baik di dunia ataupun di akhirat kelak ketika dia bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengaku sebagai muslim yang sejati kalau seandainya kita tidak mampu meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Jangan mengaku kita sebagai muslim yang sejati, pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau hal yang makruh saja senantiasa kita melakukannya. Nabi mengatakan demikian. Bahkan dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya di antara ciri orang yang memiliki kesempurnaan Islam, seorang muslim yang sejati bukan hanya sekedar meninggalkan yang haram, bukan hanya sekedar meninggalkan yang makruh, bukan hanya sekedar meninggalkan yang mubah, yang berlebih-lebihan, tetapi dia meninggalkan sesuatu yang bisa menurunkan kehormatan dan wibawa dalam hidupnya. Kalau kita tidak meninggalkan seperti itu, kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah mengikuti Rasulullah SAW dengan baik? Apakah kita sudah mensyukuri apapun yang datang, yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW? Bukankah para sahabat terdahulu, Mus'ab bin Umair, untuk menjaga keimanannya, untuk menjaga keislamannya, bukan sesuatu yang haram yang dia tinggalkan, bukan hanya sekedar itu,
Beliau rela meninggalkan kedua orang tuanya. Beliau rela untuk tidak mendapatkan harta dari orang tuanya karena dia ingin menjaga iman dan Islamnya. Berbeda dengan kita selama ini. Kita mengatakan sebagai orang mukmin, mengaku sebagai pengikut Rasulullah SAW, tapi kita masih berat untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Kita masih berat meninggalkan sesuatu yang makruh, bahkan masih berat untuk meninggalkan sesuatu yang mubah, yang berlebih-lebihan, yang kita tidak butuhkan. Mana keimanan kita selama ini? Mana keislaman kita selama ini? Kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, orang-orang kafir terdahulu yang kita kenal di perang Badar, ribuan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka dengan apapun yang mereka miliki untuk mengorbankan, mereka mau berjuang mengorbankan nyawanya. Untuk tujuan apa? Untuk memerangi Rasulullah SAW yang berakhir dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita seorang muslim yang mengikuti, bahkan mengaku pengikut Rasulullah SAW, harusnya kita jauh lebih mau mengorbankan apapun kita korbankan demi menjaga keimanan dan keislaman diri kita masing-masing. Sifat orang mukmin yang kuat yang Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Sifat orang mukmin yang memiliki keimanan yang kuat adalah orang mukmin yang dia senantiasa bersemangat untuk melakukan berbagai ketaatan, dan dia bersemangat untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya, terutama adalah sesuatu yang haram. Kalau kita menginginkan menjadi seorang muslim yang sejati atau memiliki sifat di antara orang-orang yang beriman, yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi ikhwati pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadikan kita memiliki semangat yang tinggi untuk senantiasa mensyukuri keimanan keislaman yang kita miliki dengan menjalankan berbagai syariat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kita menjaga wibawa diri kita masing-masing dengan meninggalkan sesuatu yang haram, meninggalkan sesuatu yang makruh, meninggalkan sesuatu yang mubah, yang berlebihan dalam diri kita masing-masing. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa najjina minadh-dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ij'alna mubarakan fi asma'ina wa qulubina wa dhurriyyatina wa azwajina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna mubarakan fi asma'ina wa qulubina wa dhurriyyatina wa azwajina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al mubarakan fi asma'ina wa qulubina wa dhurriyyatina wa azwajina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina wal ikhwanina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis shalah.